Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Jadi di sini gue akan membagikan tutorial-tutorial yang pastinya akan berguna untuk kalian semua. Kayak di kesempatan ini, gue akan membagikan tutorial penggunaan rumus if di Microsoft Excel. Ini gue udah bikin datanya. Nanti filenya gue akan taruh di kolom deskripsi. Barangkali kalian mau coba langsung latihan dan download gratis ya. Oke, di sini gue udah punya misalnya ada kota cabang, modal, pendapatan dan stok barangnya. Di sini gue mau menentukan untung atau rugi dari masing-masing cabang. Gak mungkin gue mengetik satu persatu kayak gini. Misalnya ini rugi, dan di sini untung. Ini gak mungkin banget. Kalau data gue banyak, itu ratusan atau bahkan ribuan, ini lama banget dan kemungkinannya akan salah. Terus gimana supaya kita bisa mempercepatnya? Yaitu di Microsoft Excel ini bisa pakai rumus if, teman-teman. If itu digunakan ketika kita akan mengeluarkan suatu value atau nilai dengan kondisi tertentu atau dengan kriteria tertentu. Kayak gimana? Oke, langsung aja. Di sini keterangannya akan untung jika pendapatan lebih dari modal. Oke, ini kan kriterianya pendapatan lebih dari modal ya. Maka kita bisa pakai rumus if. Kayak gimana? Kayak gini. If. Nah, di sini kita masukkan kondisinya. Logical testnya ini anggap aja kondisinya. Jika pendapatan lebih besar dari modal, koma titik, maka anggap aja koma titik itu sebagai maka. Apa yang akan kita keluarkan jika kondisi ini itu terpenuhi? Yaitu kita ingin mengeluarkan untung. Jangan lupa untuk menggunakan tanda petik 2 setiap kalian menginput char atau angka atau huruf, Oke. Jika tidak, koma titik lagi, apa yang akan kita keluarkan jika kondisi ini tidak terpenuhi? Maka kita keluarkan rugi. Oke. Tutup kurung, enter. Maka langsung keluar hasilnya, yaitu untung. Kenapa? Karena di sini pendapatannya itu 15 juta, modalnya 9.900.000. Itu lebih besar pendapatannya daripada modal. Oke, yang selanjutnya kita gak perlu ketik lagi, langsung tap aja 2 kali di sini. Nah, langsung keluar. Di sini ada yang rugi. Kenapa rugi? Karena pendapatannya itu tidak lebih besar dari modal, maka mengeluarkan kondisi yang kedua atau kondisi yang jika logika ini tidak terpenuhi. Kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya gue mau mengetahui status restock barang dari masing-masing cabang. Di sini keterangannya adalah harus restock jika stoknya itu kurang dari 9.000. Oke, di sini ada sel stok barang. Kita bisa pakai rumus if juga. Kita masukkan if. Kondisinya adalah jika stok barang kurang dari 9.000, maka kita tap sel stok barang kurang dari 90.000, maka apa yang akan kita keluarkan jika stok barang ini kurang dari 90.000? Maka kita harus restock. Oke, jangan lupa tanda petik 2. Jika tidak, koma titik ini, jika kondisi ini tidak terjadi, apa yang akan kita keluarkan? Maka anggap aja stok aman di sini. Oke, tanda petik 2, tutup kurung, enter. Maka di Surabaya ini harus restock karena stoknya itu tidak lebih dari 90.000. Oke, langsung aja ini kita tap 2 kali. Nah, ada yang stok aman, ada yang restock, ada yang stok aman. Ini lebih mempermudah kita dan menghemat waktu kita banyak sekali, teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya di sini gue punya nama pegawai, kode jabatan. Di sini gue akan mencarinya dengan rumus if bertingkat. Apa itu? Jadi rumus if bertingkat itu digunakan ketika kita ingin mengetahui suatu nilai atau suatu value jika kondisinya itu lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4 atau bahkan 5. Yang dimana jika pakai if yang basic yang tadi kita sudah bahas, itu hanya ada 2 kondisi.
contohnya itu kita menentukan untung atau rugi. Tapi jika kita memiliki lebih banyak kondisi, apa yang akan kita lakukan? Yaitu kita pakai rumus if bertingkat, yang dimana kayak gini caranya. Nah, di sini udah ada kode jabatan dan ini ada keterangannya. Untuk kode 101 itu jabatannya supervisor, 102 marketing, 103 developer, 104 manager. Kita bisa pakai rumus if, teman-teman, untuk menentukan jabatan dari pegawai-pegawai ini. Oke, langsung aja. Sini kita ketik if. Oke. Nah, kondisinya apa? Kondisinya adalah kode jabatan sama dengan 101, maka apa yang akan kita keluarkan jika kode jabatannya itu 101? Maka di sini sesuai keterangannya yaitu supervisor. Jangan lupa tanda petik 2. Nah, jika tidak, kita gak bisa langsung masukin value jika kondisi ini itu tidak terjadi. Kita nggak bisa langsung menampilkan jika kondisi ini tidak terjadi. Kenapa? Karena kita masih memiliki 3 kondisi di sini. Nah, gimana caranya? Kita masukkan rumus if lagi, teman-teman. If, oke. Nah, masukkan logical testnya lagi, C5 sama dengan 102. Maka apa yang mau kita keluarkan jika C5 ini sama dengan 102? Maka kita keluarkan marketing. Nah, jika tidak, apakah kita bisa langsung mengetikkan atau mengeluarkan value jika ini tidak terjadi? Masih belum bisa, karena di sini masih tersisa 2 value lagi. Maka kita harus masukkan rumus if lagi, teman-teman. If logical testnya kita masukkan C5 sama dengan 103, maka apa yang mau kita keluarkan yaitu developer. Jika tidak, nah kalau cuma tersisa 1 kriteria, kita bisa langsung memasukkan kriteria false-nya atau kriteria terakhir. Maka di sini adalah manager. Oke, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. 3 kali ya, dan enter. Maka pegawai pertama ini jabatannya adalah supervisor. Apa yang akan terjadi jika kita drag ke bawah? Nah, langsung keluar semua jabatannya. Kita nggak perlu mengetik satu persatu, kita bisa memakai rumus if bertingkat itu. Gampang banget kan? Dan tentunya mempermudah kerja kita. Oke? Sebenarnya teman-teman, yang tadi gue lakuin mengetik satu persatu itu, sebenarnya itu ada cara yang lebih simpelnya. Kita nggak perlu mengetik satu persatu dan cara yang lebih cepatnya. Kayak gimana? Langsung aja di sini gue mau praktekkan. Untuk menentukan gaji pokok, di sini ada keterangannya yaitu untuk jabatan supervisor, gaji pokoknya itu 3 juta, marketing 2.500.000, developer 2.800.000, dan manajer itu 5 juta. Kayak gimana? Kita bisa pakai rumus if bertingkat lagi, teman-teman. Nah, langsung aja sama dengan if. Nah, kalau tadi gue mengetik satu persatu, gue di sini mau langsung tap aja masing-masing selnya. Jika jabatannya supervisor, maka jika supervisor itu gajinya 3 juta, ini jangan lupa kita kunci dengan mengetik FNF4 supaya ketika kita drag itu ini harusnya jika B5 sama dengan supervisor, oke. Jangan lupa kita kunci FNF4 supaya pas kita drag itu tabelnya itu nggak bergeser. Nah, jika jabatan ini sama dengan supervisor, apa yang mau kita keluarkan? Maka gajinya itu 3 juta. Langsung tab aja. Kita nggak perlu mengetik 3 juta kayak gitu. Nah, langsung kunci lagi supaya tidak bergeser. Jika tidak, apa yang mau kita keluarkan? Kita masih punya 3 kondisi lagi. Maka kita masukkan rumus if lagi. D5 di sini sama dengan marketing. Jika jabatannya itu marketing, kita kunci. Kenapa kita kunci? Nanti kalian akan tahu ya. Maka gajinya itu 2.500.000, kita kunci lagi. Jika tidak, kita masukkan rumus if lagi. D5 di sini sama dengan
developer kita kunci, maka gajinya itu 2.800.000 kita kunci. Nah, jika tidak, maka pastikan manajer karena hanya tersisa satu kondisi lagi. Langsung aja kita tag gaji manajernya. Jangan lupa kita kunci dengan mengetik F4. Oke, langsung aja tutup kurung dan enter. Maka di sini terlihat gajinya itu 3 juta karena jabatannya itu supervisor. Kenapa gue menekankan kalian untuk mengunci setiap tabel, setiap selnya? Karena ketika di drag ke sini itu nggak akan error, itu pasti langsung keluar semua. Ini marketing 2.500.000, bener kan? Supervisor 3 juta, manajer 5 juta. Kalau misalnya kalian nggak mengunci selnya, itu pasti tabelnya itu akan bergeser dan akan terjadi error kayak gitu. Nah, sebenarnya lagi ada cara yang lebih cepatnya lagi. Kalau kalian punya tabel bantu kayak gini, ini kan tabel bantu nih, ini keterangan ini tuh tabel bantu. Kalau kalian punya tabel bantu kayak gini, kalian bisa lebih cepat lagi mengerjakannya dengan rumus lookup atau VLOOKUP. Kayak gimana? Nanti gue akan jelaskan di video berikutnya aja ya. Di sini gue mau bahas rumus if dulu. Oke? Itu disclaimer aja dulu. Nah, di sini upah lemburnya itu, upah lembur per jam itu 25.000. Nah, sini ada jam lemburnya juga. Untuk mengetahui ini, ya sebenarnya ini nggak harus pakai rumus if sih. Ini kita bisa pakai rumus produk atau perkalian ya. Kita bisa pakai produk atau perkalian manual, terserah kalian. Produk yaitu ini kita kalikan dengan upah lembur per jamnya itu 25.000 ya. Nah, kita ketik di sini 25.000. Oke, tutup kurung, enter. Maka untuk 20 jam lembur dia mendapatkan upah lemburnya 500.000. Kita langsung dari ke bawah. Dan ini karena dia jam lemburnya 0, maka dia value-nya ya 0. Karena 0 dikali angka berapapun ya pasti 0. Kayak di sini total gaji didapat dari gaji pokok tambah uang lembur. Oke, langsung aja kita bisa pakai rumus sum. Buat kalian yang masih belum paham rumus produk atau rumus sum, kalian bisa ketik atau bisa cari di kolom deskripsi ya, nanti gue taruh link video pembahasannya. Langsung aja kita tambahkan di sini. Oke, enter. Kita langsung drag ke bawah. Nah, oke, gampang banget. Nah, yang berikutnya rumus if yang mau gue bahas terakhir adalah rumus if dengan kombinasi mid, left, atau right. Kayak gimana? Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Gue langsung aja mau jelasin ya. Misalnya di sini adalah untuk menentukan jabatan diambil dari 2 huruf pertama. Di sini gue udah punya data nama pegawai, kemudian ID pegawai, dan sini ada jabatan, ada status, kemudian ada kontraknya. Nah, keterangannya adalah jabatan diambil dari 2 huruf pertama. Di sini kan ada SP untuk supervisor, MK untuk marketing, DV untuk developer, MG untuk manager. Nah, ini kan ada kondisi-kondisi atau kriteria-kriteria yang dimana ada 4 kriteria. Nah, jika ada kondisi atau kriteria seperti ini, kita bisa pakai rumus if juga, tapi di sini ada pengecualiannya, yaitu ada SP untuk supervisor. Kayak gimana? Itu kita bisa mengkombinasikannya dengan rumus left, mid, atau right. Oke? Nah, untuk menentukan jabatan diambil dari 2 huruf pertama dari ID pegawai ya. Kita bisa pakai rumus if sama dengan if. Nah, untuk mengambil 2 huruf pertama dari kiri itu kita kombinasikannya dengan rumus left, teman-teman. Left kan artinya kiri. Oke? Di sini teksnya itu kita tap selnya. Kemudian num charge-nya itu kita mau ambil berapa nomor dari berapa angka atau berapa huruf dari teks ini, yaitu kita mau ambil 2 huruf. 2
dua karakter. Oke, kemudian tutup kurung. Di sini kita masukkan dulu kondisinya sama dengan, jika ini sama dengan SP, maka apa yang mau kita keluarkan yaitu supervisor. Langsung aja kita tab. Oke, kita kunci. Kemudian jika tidak, kita masukkan lagi rumus if, masukkan rumus left-nya, left, kemudian teksnya C3, kemudian karakternya gue ambil 2 sama dengan MK ya. Sini jangan lupa ya untuk memasukkan tanda petik 2 jika ingin menginput karakter. Apa yang akan dikeluarkan yaitu marketing. Oke, kita masukkan rumus if lagi. Oh, ini belum gue kunci ya. Nanti coba ini mau gue praktekkan, ini gak gue kunci. Ya, apa yang akan terjadi kalau gak gue kunci? Oke. Jika kita masukkan lagi left di sini, kemudian teksnya itu C3, kemudian karakter yang mau gue ambil itu 2, tutup kurung sama dengan TV, maka developer, dan lupa dikunci. Jika tidak, maka manager, dan lupa dikunci. Oke, dan enter. Kayak saja. Nah, ini jabatannya itu langsung keluar supervisor. Ini kan ada satu sel yang gak gue kunci ya, di sel D17 ini gak gue kunci. Coba kalau misalnya gue drag ke bawah, nah dia itu akan menghasilkan value 0. Kenapa? Karena tabelnya itu bergeser ketika di drag, karena sel D8 di sini gak gue kunci. Jadi kenapa untuk mengunci setiap selnya dengan mengetik Fn F4, supaya ketika di drag ke bawah itu tabelnya nggak bergeser. Coba kalau misalnya kita kunci enter di sini, kita drag satu dulu, nah muncul marketing karena udah kita kunci, jadi nggak bergeser. Tap 2 kali, langsung muncul semua jabatannya. Oke, gampang banget. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan gue. Oke, yang berikutnya, status diambil dari huruf terakhir. Jika M sama dengan menikah dan S sama dengan single. Oke, langsung aja. Kalau misalnya dari huruf terakhir, ini kan huruf terakhir itu posisinya ada di kanan ya, maka kita bisa menggunakan kombinasi rumus if dengan rumus right. Oke, langsung aja. Jika if kita tab cellnya, kita kombinasikan dengan rumus right. Nah, teksnya yang mana? Yang ini. Kemudian berapa karakter yang mau kita ambil, sama seperti rumus left tadi. Yang ini kita mau ambil karakternya 1, tutup kurung, sama dengan M, maka menikah di sini. Ini kita harus masukkan tanda petik 2 ya. Nah, karena hanya 2 kondisi, kita bisa langsung masukkan kondisi yang kedua jika logika ini tidak terpenuhi, yaitu single. Tutup kurung, enter. Maka statusnya ini menikah. Kemudian kita langsung tap 2 kali. Nah, langsung muncul semuanya, teman-teman. Gampang banget kan? Oke, kemudian yang terakhir di sini kontrak. Oke, kita lihat keterangannya. Kontrak dilihat dari 4 digit angka di tengah, diambil dari digit ketiga. Jika kontrak sama dengan 2024, maka habis. Jika lebih dari 2024, maka belum habis. Oke, ini kita bisa pakai rumus if dengan mengkombinasikannya dengan mid. Kenapa? Karena yang mau kita ambil itu adalah karakter yang di tengah. Oke, kita langsung praktek aja sama dengan if, dan logical testnya kita kombinasikan dengan rumus mid. Nah, rumus mid ini
sama seperti rumus left atau rumus right yang tadi kita jelaskan, tapi perbedaannya adalah sini ada start numbernya mulai dari number keberapa, terus karakternya kita mau ambil berapa karakter sama kayak yang tadi kan. Oke, sini kita tap ininya selnya, kemudian kita mau mulai dari angka ketiga atau karakter ketiga, kita ketik 3, kemudian berapa karakter yang mau kita ambil, yaitu 4. Oke, sama dengan, nah jika biasanya hanya karakter yang kita ketik di dalam tanda petik 2, namun kalau kita mengkombinasikannya dengan rumus mid, left, dan right, integer pun atau angka pun harus kita ketik dalam tanda petik 2 kayak gini, 2024, maka kontrak habis. Sorry, ini harus kita masukkan dalam tanda petik, kontrak habis. Jika tidak, belum habis, tutup kurung. Nah, cara bacanya kayak gini. Jika 4 karakter di tengah dimulai dari karakter ketiga sama dengan 2024, maka kontrak habis. Jika tidak, maka belum habis. Kayak gitu cara bacanya. Enter, maka ini kontrak habis. Kenapa? Karena ini 2024 di sininya. Dan kita bisa langsung drag ke bawah. Nah, ada yang habis, ada yang belum habis, ada yang habis. Oke. Jadi segitu aja video kali ini. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan gue. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau kalian menantikan video dari gue berikutnya, kalian bisa subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.